syariat yang kita lakukan supaya nyata dalam batin danyo, maka tidak akan nyata itu dari Allah kalau belum Allah berikan nur hakikat ataupun nur ma'rifat di dalam batin kita. Maka untuk mendapatkan nur hakikat dan ma'rifat, saya mencoba sedikit untuk mengkaji tentang makalah yang berjudul mengenai syariat dan hakikat. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa syariat itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu dikehendaki kepada wujud diri. Maka ilmu-ilmu dalam kajian syariat wajib kitanya belajar dan menuntutnya dan mengamalnya. Baik di segi ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, ketiga-tiganya wajib bagi kita semua umat Islam untuk menuntut dan mengamalkannya. Itu dasar pondasi untuk kitanya berhakikat. Bermakna di dalam kajian tauhid tasawuf wajib kitanya belajar syariat. Karena syariat itu adalah jalan bukan tujuan. Karena tujuan kita tiada lain adalah untuk berhakikat ataupun untuk bermakrifat. Maka tidak dapat katanya berhakikat ataupun bermakrifat yang baik apabila katanya tidak mempelajari, mengamalkan syariat dengan baik. Karena syariat dan hakikat diumpamakan bagaikan gelas dan air. Katanya bersyariat tidak berhakikat berarti punya gelas tidak punya air. Kalau katanya berhakikat semata-mata tidak bersyariat berarti punya air tidak punya gelas. Kedua-duanya tidak mempunyai faedah. Berarti mandum katanya dituntut oleh Allah Ta'ala dalam agama untuk katanya bersyariat dan berhakikat. Maka harus katanya memahami apa itu syariat. Itulah ilmu dan amal. Supaya dia dapat berkhidmat kepada Allah, supaya dia mengenal mana perintah dan mana larangan Allah. Maka sungguh tidak katanya mengetahui larangan ataupun perintah kalau katanya tidak belajar ilmu syariat, tidak belajar ilmu fikih. Anda dapat katanya meyakini tentang Allah dan Rasulullah kalau katanya tidak belajar ilmu akidah. Anda bisa katanya berakhlak kalau tidak katanya belajar ilmu tasawuf. Maka ketiga-tiga ilmu tersebut wajib bagi kita semua untuk belajar dan mengamalkannya. Itu dinamakan syariat. Umpama ilmu fikih, Allah telah fardukan bagi kitanya melaksanakan salat 5 waktu dengan syarat dan rukun yang lengkap. Setelah kitanya mengetahui, lalu kitanya mengamalkan sebagaimana yang telah kitanya ketahui. Melaksanakan syarat dan rukun dan mengetahui sesuatu yang membatalkannya. Baru dikatakan salat itu salat yang sahih. Karena salat yang sempurna dibarengi dengan syarat dan rukun. Itu kedua dalam mengamalkan ilmu fikih. Baik puasa dan haji dan sebagainya yang Allah fardukan bagi kitanya. Tiap-tiap sesuatu yang Allah fardukan wajib bagi kita mengetahui tentang syarat rukun sah batu. Menyanyian hana tertipu di dalam kita mengamalkan perintah Allah berarti amal kitanya tidak dikatakan amal yang sahih. Kalau kitanya bertauhid, setelah kita mengetahui tentang sifat yang wajib yang mustahil dengan Allah dan Rasulullah, bagaimana cara mengamalkannya? Berarti telah kitanya meyakini tentang bahwa Tuhan danya Allah dan Nabi kitanya Nabi Muhammad. Menanti tentang tasawuf akhlak supaya dia bertawadhu, supaya dia punya qanaah, supaya dia punya mahabbah, reda dan sebagainya, sabar. Setelah dia mengetahui lalu katanya melatih-latih dalam kehidupan danya supaya katanya selalu di dalam bersyariat. Supaya katanya jangan lepas daripada garis syariat.
Itu jalan pertama untuk katanya menuju kepada hakikat dan ma'rifat. Maka tidak akan sampai katanya berhakikat kalau tidak ada tarikat. Maka untuk supaya syariat dapat berhakikat, maka perlu bagi katanya juga bertarikat. Karena tarikat itu jalan untuk sampai syariat kepada hakikat. Syariat, tarikat dan hakikat. Supaya syariat ini dapat bertemu dengan hakikat. Tidak akan bisa bertemu syariat dengan hakikat tanpa ada tarikat. Kalau syariat telah bertemu dengan hakikat, maka akan lahirlah ma'rifat. Maka wajib bagi umat Islam semuanya untuk belajar ilmu syariat, tarikat dan hakikat, supaya dia dapat berma'rifat kepada Allah. Dalam arti kata supaya dia dapat merasakan apa makna menghakikatkan syariat, supaya syariat yang dia lakukan, baik itu ibadah, hubungan kita dengan Allah, ataupun muamalah, hubungan dengan makhluk-makhluk Allah, supaya dia dapat merasakan bahwa hakikat perbuatan yang kita lakukan yang zahir pada diri kita, walaupun itu ibadah ataupun muamalah, hakikatnya daripada Allah. Itu tujuan dari belajar hakikat dengan jalan tarikat, supaya syariat yang kita lakukan itu dapat kita merasakan bahwa itu semata-mata karunia pemberian Allah, bukan dengan semata-mata kehendak dan daya upaya daripada diri kita. Apa faedahnya? Supaya di dalam dia mengamalkan syariat tidak lagi dicampuri oleh wujud ria dan takabur, karena tidak lagi merasakan bahwa itu kehendak dan daya upaya daripada diri kita. Itulah faedah kita belajar ilmu hakikat. Maka tanpa ada tarikat, maka tidak dapat syariat dipertemukan dengan hakikat. Apabila syariat telah dapat dipertemukan dengan hakikat dengan jalan tarikat, maka baru akan menzahirkan ma'rifat. Hakikat perbuatan yang kita lakukan, apa saja perbuatan, baik itu ibadah dan muamalah, hakikatnya daripada Allah. Supaya putus sangkutan hati kitanya kepada selain Allah, baik daripada diri kitanya ataupun kepada lain diri kitanya. Supaya dalam kehidupan kitanya baik tersangkut hati dia kepada asbab-asbab keduniaan. Bak benar hati kitanya meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka perlu bagi kitanya memandum untuk mendalami tentang ilmu-ilmu keagamaan, supaya katanya di dalam beragama, beragamalah dengan agama yang sempurna. Memang agama telah duluan Allah sempurnakan kepada Rasulullah. Maka jadi pertanyaan bagi diri kita, apakah kita sudah sempurna belajar dan mengamalkan agama sebagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah? Kalau belum, maka ajaran tauhid tasawuf untuk mengajak katanya, supaya katanya di dalam beragama, beragamalah dengan sempurna. Dalam arti kata katanya laksanakan rukun-rukun agama dengan sempurna, yaitu dengan melakukan syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Bersyariat katanya sebagaimana syariat yang zahir pada Rasulullah. Bertarikat katanya sebagaimana tarikat yang ada pada Rasulullah. Berhakikat juga sebagaimana yang ada yang dibawa oleh Rasulullah, hingga supaya yang benar-benar dapat berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, syariat yang kita lakukan supaya nyata dalam batin danyo, maka tidak akan nyata itu dari Allah kalau belum Allah berikan nur hakikat ataupun nur ma'rifat di dalam batin kita. Maka untuk mendapatkan nur hakikat dan ma'rifat, maka kita harus mengamalkan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan, yaitu tasawuf kesufian. Supaya kita dapat berakhlak, dapat berkhidmat kepada Allah dan makhluk-makhluknya Allah, supaya dia dapat berakhlak yang mulia, supaya dia dapat mendapatkan sifat tawadhu, merendahkan diri antara sesama, supaya katanya benar-benar menjadi hamba Allah yang hina dina, yang dhaif lagi fana. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, maka ketuntut katanya dalam bersyariat harus katanya berpegang. Kalau di segi ilmu fikih, katanya berpegang kepada madhab 4.
baik katanya bersyariat dengan fikih yang tidak ada madhab. Menancip di dalam katanya bertauhid juga katanya harus berpegang kepada madhab-madhab tentang umpama Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagaimana yang tersebut dalam makalahnya. Maka katanya melatih, belajar karya-karya daripada ulama-ulama yang besar di dalam Islam supaya katanya dapat mengarahkan diri katanya kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila katanya tidak berhakikat hanya semata-mata bersyariat, maka syariat yang ada pada diri katanya syariat yang tidak mempunyai nur, yang tidak mempunyai nyawa, maka agama katanya tidak akan meluas ataupun maju kalau katanya tidak berhakikat ataupun tidak bertauhid tasawuf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka penting begitu untuk memahami tentang ajaran hakikat. Kalau perkara syariat di mana-mana membicarakan tentang syariat, tapi tentang hakikat dan ma'rifat ini sudah jarang dibicarakan. Maka di dalam kajian tauhid tasawuf sering dibicarakan tentang kajian tarikat dan hakikat supaya katanya dapat bercahaya batin katanya syariat yang katanya amalkan supaya dapat menghasilkan hasil yang baik untuk katanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari hadirin yang dirahmati Allah, maka itulah sedikit pengertian yang akan kita bicarakan, yang telah kita bicarakan tentang syariat dan hakikat. Makanya mandua perle bagaikan roh dengan tubuh ataupun tubuh dengan nyawang. Apabila nyawang hana tubuh, apabila tubuh hana nyawang, berarti tubuhnya tidak akan hancur, rusak dan binasa. Maka selagi katanya udip gebili Allah, mentang gejuk kesempatan, nikmat udip, nikmat sehat, maka pergunakan waktu, jangan sia-siakan waktu, supaya waktu yang kita dapati dapat bermanfaat untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak mengkaji tentang ajaran hakikat dan tarikat, maka banyak waktu amal yang dilakukan sia-sia, tidak membawa kepada faedah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kalau amal yang dilakukan tidak dibarengi dengan keikhlasan karena Allah semata-mata. Maka untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup dalam dunia dan akhirat tiada lain dengan amal dan iman. Amal yang makbul, iman yang kamil. Amal yang makbul, amal yang didasari dengan nafsu mutmainnah. Amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Maka iman yang kamil harus kita tingkatkan dari ilmul yakin, ainul yakin, hingga dapat kita kepada hakul yakin, supaya nyata dan hilang keberadaan lain Allah di dalam katanya beribadah dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya sekian dan demikian sedikit kajian pada malam berbahagianya. Le kekurangan dan kesalahan maka dan walaki maaf para jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya salat taubat